Halo football lovers, salam olahraga, dan selamat datang di channel Berita Bola News. Hari ini kita akan mengulas sebuah kisah yang mungkin belum banyak diketahui orang tentang bagaimana raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, sempat mencoba membajak Lamine Yamal, wonderkid masa depan milik Barcelona. Tapi, kenapa transfer itu tidak pernah terjadi? Dan apa yang membuat Barcelona begitu ngotot mempertahankan pemain muda yang baru berusia 17 tahun ini? Tonton sampai habis, karena di akhir video, kita juga akan bahas kontrak super gila yang dirancang Barcelona untuk mengamankan Yamal dari incaran klub-klub elit dunia. Yuk, kita mulai. Lamine Yamal, nama yang mungkin baru mulai dikenal pecinta bola dalam 2 tahun terakhir. Tapi tahukah kamu, PSG, klub yang punya segalanya dari pemain bintang sampai kekuatan finansial luar biasa sempat menaruh minat serius pada pemain ini. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Deco, Direktur Olahraga Barcelona. Dalam sebuah wawancara, Deco mengungkap bahwa PSG sudah melayangkan tawaran resmi musim lalu. Dan ini bukan sekadar tawaran biasa, tapi sebuah proposal yang nilainya fantastis. Ya, ada tawaran musim lalu, kata Deco. Tapi belum ada di musim ini. Kita semua tahu apa itu dan berapa nilainya, sambungnya. Bahkan, Deco menyebutkan bahwa PSG terus menanyakan status Lamine, meskipun mereka tahu itu akan sia-sia. Berapa sih nilai tawaran tersebut? Nah, ini yang menarik. Agen dari pemain Dani Olmo, Andi Bara, membocorkan fakta mengejutkan. Dalam podcast Inkubator, Bara menyebut bahwa PSG siap menggelontorkan dana sebesar 250 juta euro, atau setara dengan 4 triliun rupiah, untuk memboyong Yamal. Coba bayangkan seorang pemain muda berusia 16-17 tahun ditawar dengan harga semahal itu. Jika transfer ini terjadi, Yamal bisa saja menjadi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola, mengalahkan rekor transfer Neymar ke PSG. Tapi, kenapa Barcelona menolaknya? Barcelona bukan tanpa alasan menolak tawaran sebesar itu. Pertama, mereka sangat percaya bahwa Lamine Yamal adalah aset masa depan klub. Sebagai pemain asli binaan La Masia, Yamal sudah menunjukkan bakat luar biasa sejak usia sangat muda. Dia sudah tampil bersama tim senior di usia 15 tahun, dan musim ini, di usia 17, ia telah menjadi bagian integral dari skuad utama, membantu Barcelona menyapu bersih gelar domestik. Kedua, dalam kondisi finansial yang masih belum stabil, Barcelona tahu betul bahwa pemain seperti Yamal bukan hanya komoditas di lapangan, tapi juga aset marketing dan branding jangka panjang. Musim ini, Yamal bukan hanya sekadar pelengkap. Ia menjadi senjata rahasia Xavi di lini depan. Dengan kecepatan, visi bermain, dan ketenangan di depan gawang, Yamal beberapa kali menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Gaya mainnya sering dibandingkan dengan Lionel Messi muda. Bahkan beberapa pengamat menyebutnya sebagai the next Messi, meskipun tentu saja, perbandingan itu membawa beban besar. Namun yang pasti, mentalitas dan kualitas teknisnya sudah setara dengan pemain senior, dan itu membuatnya menjadi incaran banyak klub besar. Untuk memastikan Yamal tidak hengkang dalam waktu dekat, Barcelona saat ini tengah menyiapkan perpanjangan kontrak dengan klausul pelepasan luar biasa senilai 1 miliar euro. Ya, kamu tidak salah dengar 1 miliar euro. Itu setara dengan hampir 17 triliun rupiah. Dengan nilai klausul seperti itu, bisa dibilang Barcelona sedang mengunci Yamal rapat-rapat agar tidak ada satu klub pun yang bisa menyentuhnya tanpa membayar harga super mahal. Ini adalah bentuk keseriusan Barca untuk membangun ulang kejayaannya dengan fondasi pemain muda lokal. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Lamine Yamal begitu spesial? Pertama, dia adalah pemain serba bisa di lini depan. Bisa bermain sebagai winger kanan, kiri, bahkan sebagai second striker. Kedua, IQ sepak bolanya sangat tinggi. Dia tahu kapan harus melepas bola, kapan harus menusuk, dan kapan harus menunggu. Ketiga, yang paling penting, dia punya mental pemenang. Di usia semuda ini, dia tampil dengan kepercayaan diri luar biasa di panggung besar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam sepak bola modern, uang bukan segalanya. Barcelona bisa saja menerima 4 triliun dan menyelesaikan banyak masalah finansial. Tapi mereka memilih untuk percaya pada masa depan. Mereka percaya bahwa Lamine Yamal adalah kunci kebangkitan Barcelona. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan ini akan menjadi langkah brilian atau justru jadi bumerang? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Tapi satu hal yang pasti, nama Lamine Yamal akan terus kita dengar dalam satu dekade ke depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Barcelona benar menolak 4 triliun itu karena yakin akan potensi Yamal, atau ada alasan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kamu suka konten seperti ini, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seputar transfer, drama sepak bola, dan kisah inspiratif dari dunia olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya.